Yesus atas pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih sudah menyertai kami dari awal hingga acara ibadah ini. Terima kasih perjalanan kemarin boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Demikian juga ibadah dan acara selanjutnya kami serahkan kepadamu. Tuhan Yesus, keluarga yang tidak bisa bersama kami saat ini, kiranya mereka tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan yang Kau hadir dalam ibadah kami. Berkati kami semua. Terlebih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Kita bernyanyi buku Injil nomor 569 ayat 1 dan 3. Adik-adik kami Amanginang untuk berdiri. Serta situasional.
anak-anak yang baik ya, anak kami. Jauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, jauhkan diri dari pergaulan yang tidak baik. Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian. Untuk ibu-ibu, mari kita introspeksi sendiri ya ibu. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik selama kita jadi ibu? Apakah kita sudah jadi ibu yang baik untuk anak-anak? Apakah kita sudah jadi istri yang baik untuk suami kita? Biarlah dengan ibadah kita hari ini membuka hati kita supaya kedepannya kita lebih baik berkati Tuhan dalam pekerjaan kita. Dan untuk bapak-bapak, apakah kita sudah jadi ayah yang baik untuk anak-anak? Apakah kita sudah jadi bapak yang baik untuk istri kita? Biarlah setelah ibadah ini terbuka hati kita lebih baik lagi ke depannya. Sayang keluarga, menghormati istri dan keluarga. Setelah ini adalah ibadah yang lebih baik. Diberkati Tuhan berdapat kita semua. Mungkin ada luka hati, kekecewaan, teman-teman adik-adik. Mari lepaskan itu semua. Masa lalu yang mungkin sedih, masa lalu kita yang ingin membuat kita terluka dan sulit untuk bangkit. Ayo bersama Tuhan kita bisa melupakan masa lalu kita. Bersama Tuhan bisa alami luka-luka hati kita. Bagaimana terhadap sesama kita? Mungkin ada kekecewaan terhadap saudara kita, terhadap sesama tim, sakit hati. Awal kehancuran salah satu persatuan itu menyimpan sakit hati. Sembuhkan sakit hatimu. Minta Tuhan menyembuhkan sakit hatimu. Jangan ada sakit hati. Lepaskan beban, lepaskan semua. Minta pertolongan Tuhan jika itu sulit. Minta pertolongan Tuhan yang membantu kita melepaskan kekecewaan kita terhadap orang lain, terhadap keluarga yang lain. Karena kita bersatu dalam satu kesatuan ikhlas, kita mulai dari diri kita menang. Kita mulai dari pribadi-pribadi kita, kemudian kita melangkah melalui bersama tahun. Kita mulai dari bangsa-bangsa kita. Seperti lagi kita jadikanlah kami satu hati dan indah dari Allah.
berikan waktu dan tempat kepada PPH. Terima kasih. Tapi saya merasa matang yang minta. Kau puji-puji kepada Tuhan. Disokau roh anak-anak. Kan saya terbangun bermulia oleh Tuhan. Ada takas doa oleh Tuhan. Kubutuh kami. Diholong Tuhan. Disebut nama Tuhan. Iman penguan karsa tahu bersoha. Nah adong dikikian oleh Tuhan. Berpungan oleh Tuhan. Mangido. Panggilan namin. Asa ho oleh Tuhan. Nah totoo mengiring-iring raka. Terbumuli maakal yang keperencanaan namin oleh Tuhan. Pamahalayahan Tuhan. Gak bisa ada. So Panginoon namin ang kaningan ni Tuhan. Siyan lagu puji-pujian namin. Jadiin kami sa atin Tuhan. Gak bisa ada matutuhan oleh Tuhan. Semua Panginoon niya oleh Tuhan. Natutuho oleh Tuhan mapin kami sa dani roh oleh Tuhan. Semua luar nabi na Tuhan namin oleh Tuhan. Sudihan oleh Tuhan na boy pumulison oleh Tuhan. Kupasahat kami Panginoon namin ganun marsada-sada tuho. Ganun dimahami pasu-pasuri. Asa taruni kami oleh Tuhan. Tunggudang Panginoon namin oleh Tuhan. Alay po sorohan namin. Ganun pa muli. Mulai siap ka na hurak kami oleh Tuhan. Dia kapasu-pasu para ako. Pasato muli oleh Tuhan. Napostoro namin isi. Dia kalahurak kami oleh Tuhan. Dia kaparbinotoan. Kuhan mo oleh Tuhan. Bisu kia oleh Tuhan pasato mo Tuhan. Itu yang nak konam. Tubur namin. Sa luna oleh Tuhan. Do kajang ni umur oleh Tuhan pasato kami sa luna. Tua kala tua namin oleh Tuhan. Pasato kajang ni. Asal ko yamin oleh Tuhan malas ni roha oleh Tuhan memuji pasato oleh Tuhan. Terlumuri oleh Tuhan hupas hatami do dalam buah kami do di tangan nami apalagi tikyon oleh Tuhan anak nami si Ramses oleh Tuhan situs. Na lagi rumah sakit oleh Tuhan. Komo sami palupit tangan kami mangido tuho. Kuasa na buki mabayan oleh Tuhan, kuasa na bergani mabayan. Mulok ko makasahit siya pamatangnya anak nami oleh Tuhan. Asa kami oleh Tuhan rapukai mersuko merlas niro oleh Tuhan. Boy hani rap sa ulat lolo tutulun. Komo sami mangido oleh Tuhan. Tanggal masahit siya pamatang oleh Tuhan. Jalan bukan oleh Tuhan. Dan tua-tua nami cuma sautan nami oleh Tuhan. Iman keluarga siapa. Nah lagi pemulihan oleh Tuhan. Pemulihan. Komo sami oleh Tuhan mangido Tuhan. Unang paloas oleh Tuhan. Nakasahiti songgok ti amin. Mulutong oleh Tuhan songgok sahiti. Kolok kumay na sa panagaman namin oleh Tuhan. Talumo bibir siya naman namin. Jejahan oleh Tuhan. Asa oleh Tuhan. Dinalaw mangula-ula na siya oleh Tuhan. Totong di bagasan las ni roha na siya koy oleh Tuhan. Jalan taaba ang lubedi na siya kapaso-paso oleh Tuhan. Sok-sok ni oleh Tuhan. Kumusami martan yang tunag-tuwa namin oleh Tuhan. Ima na adong di bona pasok keluarga na tua-tua ni keluarga manurung boro arito na oleh Tuhan. Na adong di bona pasok kita oleh Tuhan. Tunggal las ni roha kami apalagi ditikon oleh Tuhan. Alay buto ami mga kabari oleh Tuhan. Di na orang sihat na tua-tua namin oleh Tuhan. Mangido mangilahelek maamit ko. Tangan mo na ko wasoy oleh Tuhan. Nagabi mananggal ho nakasahi sa pamatang namin oleh Tuhan. Asa sonong saat buru kami kaya nakon dan adong di pasirahan oleh Tuhan. Asa po yahan oleh Tuhan mga rencana sa luhut na likod di panguluan namin. Ay ni Om oleh Tuhan pungan namin. Pungan namin usrohaw na oleh Tuhan. Pertanyaan memahami di seluruh keadaan nabi oleh Tuhan. Nah tuh oleh Tuhan dan gue tarifan pertama. Buat kami gumus di tengah. Menupahi masalah oleh Tuhan. Jalaho oleh Tuhan yang mengalamut nasida.
manampai pasu-pasu sanggup kinasi dari Tuhan. Asa boy haruan dia akan namang ini dari Tuhan. Upatu pahami ang kaulang namin dari Tuhan na so maralo tu hatam jala nagabi habadia ang may dihuan ni Tuhan at kadisaluk perintah namin. Dito nga man itungan namin dari Tuhan. Mauliate mali Tuhan sa daryok pe upasat tami do yan ako namin na doho tami ra personal dari Tuhan. Como sami mangidoy Tuhan. Asa pasu-pasu madaling ng partudyo ni akayan ako namin na Tuhan. Asa dadanak na si Olipodon si Loyajar terlumuri mali Tuhan mabiar di hatan. Mauliate ma Tuhan. Sudi akar rencana namin sa daryon. Nanay taribar na mahay, mataribar hulong muhan, tuwinganan namin, isaharay na permay. Kupasahat namin mga pardalanan namin ko. Giring-giring jala ito umahami, jala juluan ni mga kalakan namin Tuhan. Tusok pala Tuhan, duinganan nun na Tuhan. Di na mga lehon inganan nun, tempat doon na mga lehon hamil Tuhan, persiapan sa luhut na Tuhan. Di si pangalan, si inuman na Tuhan. Pasu-pasu maka na mga lehonon napula tempaton akabalhubas na doon tempaton na Tuhan. Asa totoo na sida di bagasan mas ni Roha. Di na mga layani hamil Tuhan. Leo di na siya hasihaton. Asa buhay hamil pajumpa di bagasan mas ni Roha di tiyari na mga sa grup na yari Tuhan kurang sikot di pihak kapangikuan na yari Tuhan. Pasikom may jalaran pokok mahamil itu kan mengulah seluk narik kok atau mani parmil nabi tujuan nyaro mau dia ada majuan Tuhan nagu dosa Tuhan yang nak bermon cuma sama dosa kami asal talu kami laporan pasu-pasu tujuan nyaro marhiti anak Yesus Kristus martanya kami tuh amin. Kita mau mempersiapkan diri untuk renungan atau firman Tuhan. Adik-adik awal ini ya, firman berita pada kami. Ayo, nyanyi semua.
berdoa terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Sebentar kami mendengar firman Bapa, biar Tuhan kuasa mengalir atas kehidupan kami. Biar Tuhan kami bersatu hati, biar Tuhan kami saling mendengarkan satu sama lain untuk firman-Mu tetap hadir dalam hati kami, menjadi terang, menjadi garam bagi setiap kehidupan kami. Puja nama Tuhan, kami persiapkan diri pada usaha tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Halo. Shalom. Shalom Aurel. Shalom. Shalom. Shalom Aurel. Oke. Orang semua kita shalom lah. Orang Bekasi berkumpul. Amin. Ya, pernah ngebayang nggak berdoa bermain ke sini? Ada pernah mimpi nggak? Kayaknya ada lah ya. Jadi hari ini kita diizinkan Tuhan untuk ibadah bersama di sini, walaupun tidak seperti ibadah hari Minggu, tapi kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadi terus. Jadi kita di sini sama-sama mendengarkan omongan firman Tuhan. Yang pertama, ada yang udah buka belum untuk tema kita hari ini? Bersatu dalam satu kesatuan. Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Ada yang udah buka belum? Belum. Pas kemata di malam ini ada yang penasaran enggak? Ada ya. Jujur. Satu hatiku. Oke, kita buka hari ini. Kita buka hari ini semua Alkitabnya. Iya, Alkitab yang di dalam handphone. Jadi Alkitab itu berbentuk Android sekarang Alkitab. Kamu kalau sekolah minggu bawa Alkitab nggak? Enggak kan? Iya. Mau iPad kan? Iya. Tapi kenapa? Wah, lebih bagus pakai Alkitab. Jadi pilih bawa handphone di dalam Alkitab apa Alkitab asli ini ya anak-anak? Asli lah. Kenapa harus asli, Evelyn? Enggak apa-apa. Supaya firmannya lebih jelas. Siapa tadi malam yang paling banyak dapat duit? Kayaknya berapa? Biar yang Tuhan tulis bukan di handphone ya kan, tapi di Alkitab, di buku ya kan. Tapi mohon maaf, hari ini Tuhan membawa pun nggak bawa Alkitab. Bawa Alkitab ya. Tapi alhamdulillah bawa Alkitab ya Dede ya kan? Nah sekarang kita ke tema kita bersatu dalam satu kesatuan. Ada yang sudah buka? Tolong dibacakan. Atau kita sama-sama membacakan. Kita bangkit berdiri lah dulu. Kita bangkit berdiri. Yang ada Alkitabnya. Ayo kita sama-sama baca. Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Oke. 1, 2, 3. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Ayo kita pulang. Jadi di ayat 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, satu impian. Berseroha banget ya enggak? Jadi kita bagaimana kita harus menuju ke satu pikir, satu pola pikir. Ya, kita tahu kan kalau Batak ini ya, orang kita ya, kadang-kadang suka apa namanya ini, foto wajah.
Jadi terkadang kerasnya kita ini suka membuat suatu perbedaan. Terkadang tidak terima kita ini suka membuat kita menjadi berpikir negatif duluan. Ya kan? Sedangkan firman Tuhan katakan kalau kita mau dalam suatu perkumpulan harus hati, harus sepikir, harus satu tujuan. Ya kan? Jadi ada dua hal yang mau saya sampaikan hari ini, tidak banyak-banyak. Bagaimana kita biar bisa di dalam satu organisasi, di dalam satu keluarga, di dalam satu sekolah, ya kan? Satu sekolah, kita bisa menjadi orang yang benar. Oh, ternyata Gimana itu pemikirannya baik ya. Itu kayaknya orang Kristen deh. Kristus itu orang baru masuk sekolah, tapi dia kayaknya udah bisa menjadi suatu suatu garam. Nah itu yang kita butuhkan. Bagaimana kita harus menuju ke sana? Kita harus menjadi solusi, bukan polusi. Nah, tahu polusi? Ada yang tahu apa polusi? Coba apa polusi? Pencemaran ya kan? Kalau solusi apa solusi? Tahu nggak solusi? Cara menangkap pencuri. Pencuri itu solusinya. Kalau ada kemalingan, pencurinya harus ditangkap. Kita harus bisa menjadi solusi, bukan menjadi polusi. Bilang dulu. Kalian ada kesini. Kalian balik. Bapak, mama harus jadi solusi gitu ya. Ya, hitung ya. Ayo, 1, 2, 3. Lihat berapa? Ulang. Iya ya. Harus teriak ya, kenceng ya. Ya. 1, 2, 3. Iya, ulang kompak. Anggur ulang ya. Papa, mama harus jadi solusi gitu ya. Solusi. Harus jadi harus jadi solusi ya. Teriak ya, kenceng ya. Ya, bareng ya. 1, 2, 3. Harus jadi solusi. Bagaimana kita harus bisa jadi solusi? Caranya dengan pertama mendengarkan firman Tuhan. Kita selalu dalam renungan, kita selalu dalam naungan. Jadi terkadang Bapak Ibu, saya agak bangga sama para saudara kita ini. Kenapa? Karena bapak mama kita jadi polusi. Karena bapak mama kita jadi solusi. Apa loh? Iya. Terkadang gitu tanpa kita sadari, kita itu memang benar-benar menjadi solusi. Saudara, saya mau cerita sedikit. Kenapa kita bisa sampai di sini? Kita bukan orang yang banyak duit kok. Kita sama kok semuanya. Anggaran kita besar di sini. Kita bisa di tempat ini bersama-sama. Bagaimana mengupayakan. Di tengah-tengah perjalanan, walaupun saya jalani, memang menurut saya kayaknya mohon maaf kayaknya lebih gampang di persaudaraan ini daripada saya harus jadi panitia di gereja saya. Kalau di gereja saya seminggu sebelum itu bisa minus 10 juta, masih bisa minus 8 juta. Itu benar terjadi, benar. Puji Tuhan. Kami masih minus seminggu sebelum loh, gereja loh, bayangin gereja yang notabene-nya yang dimana semua orang ya benar namanya ya, gereja gitu ya. Nah, tapi di Dosroha ini detik-detik terakhir dari Hani telepon, ini gimana nih? Udah aku ke rumah, kita hitung cek. Jadi semua tinggal sisa segini, bisa jalan. Itu sebulan sebelum kami sudah mengestimasikan semua bisa ikut, ya kan? Jadi kita diskusi juga lagi. Diskusi ini bagaimana ya? Mohon maaf ya. Ini bagaimana? Ada ini yang seperti ini kasusnya, ada yang seperti ini. Tapi ini kayaknya sepertinya harus begini. Yang seperti ini harus begini. Saudara, tanpa saudara rasakan, tanpa saudara sadari, bahwa saudara itu, saya merasa wah
Ini benar-benar orang-orang para solusi semua. Saya berada di tengah-tengah orang Batak yang memang benar-benar menjadi seorang solusi. Kenapa? Kita ada kok di sini yang kita tanpa memikirkan apa yang sudah kita peraturan, apa yang sudah kita bikin syarat-syaratnya untuk ke sini dengan beberapa syarat. Tapi itu bisa kok kita sampingkan. Kenapa? Karena itu memang kita semua orang yang menjadi solusi. Kita harus bisa menjadi solusi. Saya buat satu analogi bagaimana kita harus benar-benar menjadi solusi. Solusi ini ya sepertinya bukan hanya sekedar misalnya kayak Pak Ketua pengusaha, jadi orang harus apa ke dia. Bukan. Solusi itu bukan tentang berbicara tentang harta. Solusi itu bukan berbicara tentang berapa banyak duitmu. Solusi itu bukan berkata apa jabatanmu. Bukan itu yang solusi minta. Bukan itu yang Tuhan minta. Tapi Tuhan minta ketika ada orang yang dalam terkungkung, ketika ada teman kita yang sedang kita tahu sedang terpojokkan, ketika ada teman kita tahu dia sedang merasa butuh suatu rencana, suatu solusi, tapi dia bingung, kita datang. Boleh, sudah mulai. Boleh. Ngopi terus kita, ngopi kan sering ngopi kan, sering kan. Bapak saya paling sering ngopi. Bapak saya sering ngopi. Papayos, karena Papa mau menjadi polusi di rumah belakang. Jadi kita harus bisa menjadi seorang yang solusi. Oke, ini tolong urus ini. Emi, ya, Rosi, Aurel, Kesia, ayo. Ya, ke sana, sini, sini, ya. Udah sih, jangan dulu ya. Oke. Saudara, saya mau bikin satu analogi bagaimana seorang solusi yang benar-benar bisa apa sih kenapa kita benar sehati sepikir satu tujuan. Saudara, kalau kita hanya sebagai batu, nih kita anggap ini adalah wadah di mana air ini adalah firman Tuhan, renungan tentang firman Tuhan, tentang gereja, tentang bagaimana kebaikan, tentang bagaimana Tuhan mengatakan buah-buah roh. Tapi kalau kita hanya datang, kita seperti batu ini, kita tidak bisa mengairi. Ayo, mungkin nanti tumpah kamar kita. Tidak bisa. Memang kita di gereja, memang kita dalam firman, hari ini juga sama kok dalam firman. Tapi masuk nggak? Nggak masuk. Enggak. Kita cuma pikiran sampai rumah, keluar gereja habis itu. Tuh. Nggak bisa kalau kita hanya sekedar sebagai batu. Iya, gereja. Dalam firman Tuhan, ya bukan firman Tuhan. Nyangkut dia hatimu, ya enggak lah. Orang aku batu. Ya kan? Tapi saudara, jika kita menjadi seperti tisu, tisu, jika kita menjadi tisu, kita di persatuan bisa menjadi solusi, kita di rumah bisa menjadi solusi, kita di lingkungan bisa menjadi solusi. Ada isinya nggak Rosi? Ada kan? Ada isinya nggak Kesya? Ada kan? Tambah lagi minggu depan kita bisa menjadi solusi, kita bisa menjadi solusi, kita bisa menjadi solusi. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi solusi. Jika kita sekolah, kita menganggap kita bisa menjadi solusi, kita menyerah. Ini menyerah. Firman Tuhan yang setelah kita dengar, renungan firman Tuhan yang setelah kita dengar, kita berdoa setelah kita dengar, kita simpan. Kita bisa di lingkungan kita, di persaudaraan kita, dimanapun kita berada, kita bisa mengisi firman Tuhan itu ke semua tempat kita berada, Bapak Ibu. Udah, terima kasih. Silakan duduk, doakan. Jangan diminum. Itu simpelnya bagaimana kita harus hati sepikir satu tujuan. Hanya sesimpel itu.
Ya kadang kita seorang Kristen ya, karena saya juga mengaji di gereja itu berdoa itu sebuah tradisi kita bagaimana karena kita KTP kita itu adalah KTP Kristen. Tapi kita tidak menyerap, tapi kita tidak firman itu tidak masuk ke dalam pikiran kita, tidak menjadi benar-benar menjadi benteng, benar-benar menjadi sebuah yang benar-benar menjadi renungan firman kita. Hari ini kita harus berubah. Saya bilang saya bangga di Dosraha, saya bangga. Teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang keluar dari sana bukan mereka tidak satu sepikir, cuma pikiran mereka lebih dari tujuan kita. Terkadang itu aja. Cuma apa yang ada di pikiran mereka, apa yang ada di kepala kita tidak sepikir dengan kita. Enggak apa-apa. Mereka tidak di sana. Kita sering dengar kalau Pak Ketua bilang, aku lebih bagus punya kualitas daripada kuantitas. Itu benar. Buktinya apa? Hari ini saya bilang kita terjadi 17 kakak, 16 kakak, 17 kakak. Kita berangkat di sini. Ada yang kurang makan? Wah, ada sisa. Tadi malam saya makan jam 12 malam masih makan. Masih sisa. Gorengan masih ada. Kacang masih ada. Kerupuk masih ada. Nasi goreng aja tadi habis. Indomie pun kebesaran, kelamaan masaknya. Kalau masak Indomie itu jangan terlalu mendidih. Ngerti nggak sih? Bukan? Iya jadi mie komak. Itu Indomie loh, bukan mie Batak. Tapi semua terpuaskan, amin. Terpuaskan hari ini, amin. Bahwa perjalanan kita terpuaskan. Nah, karena saudara adalah orang-orang yang menjadi solusi, amin. Yang kedua adalah bagaimana kita agar dalam satu organisasi bisa tetap menjaga satu kesatuan yang erat. Yang kedua adalah kita merendahkan diri. Ini yang paling berat di anak raja. Merendahkan diri. Tahu nggak merendahkan diri? Dirinya rendah. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang Batak bisa untuk rendah diri. Tapi kalau poin pertama kita tangkap, kita kantongi di dalam hati kita, kita menjadi Batak yang bisa merendahkan diri. Amin. Buktinya apa lagi? Buktinya hari ini lagi. Saya bukan mau bilang total kita 600.000 cukup. Tidak. Tapi karena kerendahan diri teman-teman, saudara-saudara kita yang ada semua di sini, tidak saya sebut namanya, mereka mau sekian dari saya, mau jadi panitia. Kita mau bentuk panitia. Itu jadi ini ya. Itu jadi ini ya. Lain jadi ini ya. Jadi nggak ada yang lain. Oh enggak. Oke, jalan. Atau lain sih. Enggak loh. Senang hati kita kok. Oh, saya bukan enggak seperti banget. Saya bikin apa ini enggak. Saya bukan seorang panitia, saya bukan seorang pelaksana. Saya hanya bagaimana biar kita bisa sampai di sini. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena handphone saya kalau mau nyari bis, ada tukang bis, ada tukang villa, ada tukang ini, ada. Bukan karena itu. Karena memang semua kita ini memang mendengarkan satu sama lain. Bagaimana agar kita bisa merendahkan diri? Dengan apa yang kita beri contoh misalnya. Dengan merendahkan diri ketika kita memberi. Kalau firman Tuhan katakan jika tangan kanan memberi maka tangan apa yang tangan kiri? Tangan melihat. Itu kan terbentuk dari kita. Ada lagi saya bikin lagi biar cepat kita makan siang. Terima kasih. Tolong bang, bentar bang, sini bang. Lena Wabar. Merendahkan diri. Iya, ini yang besar, yang kecil. Terus aja bang, biar cepat. Ini contoh yang merendahkan diri. Bukan orang yang rendah. Nanti kalian bilang, berpanggil di situ kan orang yang rendah. Sampai hati lagu keluar lagi dari pesawat.
bukan orang yang rendah. Ini adalah analogi bagaimana trio. Ini analogi bagaimana seseorang, bagaimana dos roha. Saya bilang dos roha itu memang orang-orang semua orang yang rendah diri. Saya bilang sekali, kita nggak punya harta yang melimpah, enggak, itu kita sadar. Cuma kita bisa menopang satu sama lain. Kenapa? Karena memang kita benar-benar solusi kembali ke situ. Oke, hari ini. Oke. Belum. Oke. Hari ini bagaimana kita bikin analogi seseorang yang merendahkan diri. Contoh. Laini besar. Laini biasa. Tapi ini ya karena sesuai dengan aktivitas sehari-hari, rajin nge-gym, nggak merokok, nggak minum, tapi ada urus sudah itu. Nggak merokok, pokoknya hidup yang sehat. Nah, bapaknya juga sehat. Kalau saya lihat kan ini tetangga saya kental ini. Iya, pulang kerja dia langsung angkat galon, angkat gas, tapi cuma pakai tangan, motor. Tapi itu rutinitasnya. Dia disiplin, baik, ya bapak yang baik, ya pulang. Ambil minum kita. Oke, ini bagaimana analogi? Oke, kita katakan ini adalah yang lebih, mohon maaf, lebih besar dari tulang keja. Adik-adik, kalau tanya tulang ini apa tulang ini yang kalian pilih? Kalau pilih siapa? Kalau misalnya mereka ini kayak tadi malam siapa tuh yang susut kakinya, nah siapa kalian pilih? Ini menurut ini seperti kan nih, tanggung jawab ya, kalau boleh tadi. Cepat lari. Nah, kalau mereka susut. Oh Daud. Ini dulu Daud bersih Sahara. Daud seperti bisa apa? Otomatis secara pemikiran normal pilih apa ini kan? Pilih kuliah ya enggak? Pilih kuliah. Ya kan? Coba tarik-tarikan aja deh. Coba apa ayo? Tarik Pak, sebuah tenaga. Tarik. Ngalah orang tarik merendahkan diri. Coba tarik, enggak tarik ayo normal. Normal tarik normal. Tarik. Ayo serius. Makin lama kalian nanti makin lama kita pulang. Kita tarik coba siapa yang menang? Ayo tarik. Serius. Oke? Ya kan? Besar bos. Ya kan? Satu orang bos. Nenggolan, maju nenggolan. Ya kan? Besar bos. Ya parah dia kan? Besar. Ayo, pulang kita ini. Tarik dia. Ayo tulang. Tarik. Ya kan? Udah pulang tadi. Udah dong. Pura-pura ya. Oke. Gitu. Nah, ketika kita sendiri kita merasa nggak bisa, masalah itu besar di Dosroa, masalah itu besar di persatuan, ditarik sendiri, nggak bisa. Tunggu dulu, kita masih punya semua orang. Bantu dulu tarik lagi, nggak bisa. Panggil lagi bantu dulu panggil, tarik, set, gitu, tarik toh, sini, tetap tarik. Sebesar apapun itu saya yakin percaya semua itu selesai. Amin. Sebesar apapun dia, ya kan? Tadi katanya Goliat, benar. Tapi saudara, terkadang ketika saudara baca di Injil Daud itu ada seseorang prajurit yang ketika dia mau nge-apel, tapi dia dulu ngambil ancang-ancang. Untuk menakuti si Goliat hingga posisi si Daud pas. Dihantam pas, Goliat jatuh. Terkadang Bapak Ibu di dalam kehidupan kita bukan hanya harus kelihatan mentereng, kelihatan bagus, kelihatan bagaimana supaya dilihat orang, bukan. Terkadang kita harus bisa menjadi perantara, berkat itu nyampai ke saudara-saudara kita. Amin. Kita harus bisa menjadi perantara bagaimana agar
ke keluarga A, berkat itu tersampaikan ke keluarga B, berkat itu tersampaikan ke keluarga C. Dengan apa itu hari ini? Dengan contoh baik itu saudara. Saya benar-benar apresiasi, benar-benar puji Tuhan. Saya bukan karena sekali lagi bukan karena yang menjalankan, bukan. Kami berbicara di rumah Evelyn waktu itu karena waktu jenguk Evelyn di situ saya merasa. Karena pertama ini Bapak Ibu saya cerita sedikit. Saya bilang saya bikin kalau di gereja ya, kalau di gereja itu misalnya ada mohon maaf sekali lagi saya bukan mohon maaf, ada keluarga yang kayaknya dia cuma bisa gini, udah kita nanti lah ikutin gitu kan. Tapi waktu itu alot saya kayak di pemikiran saya kayaknya enggak lah ini personal, nggak bisa kayak gitu, ADRT-nya ada. Jadi berapapun yang harus kita susah. Tapi kalau kita ngobrol sih Bapak Ibu kita kumpul beberapa orang, oh ya, asal berdarah kita sudah, asal doa kita sudah, asal apa kita sudah. ADRT itu dipatahkan, yang kita bikin ADRT itu kita patahkan. Semua kita di sini bahagia, amin. Semua kita di sini bahagia. Kita tahu saudara, ada saudara kita di perempuan kita yang memang dia pengen, yang memang dia ingin, tapi ya memang kita lihat kondisinya, ayo. Ya kan? Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena banyaknya duit kita, enggak. Saya bilang karena kita menjadi benar-benar bisa menenangkan diri, benar-benar bisa mendengar, benar-benar bisa melihat dan merasakan. Dari rasa itu timbullah bagaimana kita bisa menjadi seorang solusi yang baik, seorang negosiator yang baik. Amin Bapak Ibu. Cukup hari ini cuma 2, kalau 3 pasti kelamaan, kalau 1 ya nggak nyampe. Jadi cukup 2 aja ya. Ya. Tapi nyampe kan yang 2 ini. Yang pertama adalah menjadi solusi, bukan? Yang kedua bisa merendahkan diri. Bagaimana dengan cara merendahkan diri? Oke siap, sekali lagi oke siap. Bagaimana cara kita merendahkan? Tadi kita tentang bagaimana bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi berkat, kita panggil semuanya, kita kompak, kita diskusi. Ya kan? Selama ini seperti itu demokrasi kan? Nggak ada yang gotong-gotong kan? Di belakang. Nggak ada. Gak pernah saya ketemu di mana juga kita pernah berapa tahun yang lalu Natal ya gak pernah, gak ada yang kayak saya. Kenapa? Karena kita di situ. Bang, sekali lagi bang, ya kan? Nah, sama aku aja. Kembali lagi kan, besar kecil pasti tetap kan. Nah, tapi ketika tarik aku bang, ketika orang yang ada sederhana, orang apa adanya, ketika ini masalah tarik. Bisa dia kerjakan, jangan berbangga hati. Itulah bisa itu kena aku. Kalau nggak kena aku nggak orang itu. Bukan karena itu, ya kan? Jangan karena kita bisa memecahkan masalah, kita bisa menjadi apa? Hanya aku di, cukupi, cukupi. Yang mau di, pilih. Dan dia lagi orang tidak gitu. Tapi ketika ada masalah, saya ambil saya bisa menyelesaikan masalah. Yang Tuhan mau adalah ya itu karena kita semua. Ya itu karena kompaknya kita. Ya karena lain itu, karena lain bukan. Enggak, karena memang bersemua yang baik enggak. Karena lain lah, enggak karena lain, karena aku belum apa. Ya, itu yang seharusnya kita. Ketika kita bisa menjadi pemecah, ketika kita menjadi seorang negosiator yang baik, pastikan itu kita tetap menjadi orang yang rendah diri dan itu bukan menjadi menyombongkan diri kita. Karena tadi ayat yang terakhir berkata, dan ayat terakhir berkata tadi, ayat yang keduanya adalah dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Wis, mantap, ya kan?
Ya, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. 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 Seperti hari ini dosa tetap maju, tidak perlu tetap berapa banyak, tapi kalau seperti ini apapun yang mau sama panitia pasti beres. Mohon maaf sekali, mohon maaf, saya bukan mau jelek-jelek gereja saya, tapi memang ya itu yang terjadi, tapi tetap pasti ada solusi di sana. Walaupun closing yang saya bilang tadi tetap terjadi gitu, cuma panitia di sana kalau disuruh nanti panitia dengan sektor ya, atau di yang KBB apa namanya per week ya, per week nanti week ini jadi panitia. Nanti week ini jadi panitia. Janganlah, aduh, urus aku, seperti nanti kalau apa? Nanti mau segini daripada lagi saya, aduh. Tapi kalau di sini enggak, saya 2 kali loh, ya kan, aman saya tinggal tunjuk orang. Jadi ya kan, semua aman jalan deh, ya kan. Sekian, lu surata. Amin. Pertanyaan seperti ini ya. Amin. 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 Hari ini cukup sekian teman-teman. Biarlah betul kita ini dalam hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati hari ini. Biarlah Tuhan kami percaya kuasa-Mu terjadi atas hidup kami. Kami telah selesai dengan rumah firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu terus melingkupi setiap kami. Firman-Mu menjadi benar-benar menjadi pedoman hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kita dengar. Kali ini menyanyi buku Ender nomor 754 sambil mengumpulkan persembahan. Terima
kita berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan buat hari kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Sebentar Tuhan, kami juga akan pulang dari tempat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus memberkati setiap hidup kami. Kau berkati pekerjaan kami, Kau berkati usaha kami, Kau berkati apapun yang menjadi mata pencaharian kami. Kau juga berkati kesehatan kami, Kau berkati anak-anak kami, Kau berkati orang tua kami. Terpujilah nama Tuhan, berkat tetap kami sambut. Kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami menjadi pengikut-Mu yang sejati hari ini sampai selamanya, hingga sampai Kau datang untuk kedua kalinya, hingga kita bisa bersama-sama di surga Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu selalu memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kita tutup, kita doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa-dosa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.